Kita dengan tema tentang pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita lihat bahwa saat ini orang-orang di dunia, jemaat yang dikasihi Tuhan, semua sedang mengalami ketakutan. Tidak ada yang tidak. Sekarang kiri, kanan, depan, belakang kita lihat banyak kematian di mana-mana. Kita punya dasar, kita punya bukti nyata bahwa kita perlu takut. Kita perlu takut. Tetapi biarlah hari ini firman Tuhan punya alasan yang sangat kuat, alasan yang mendukung bahwa kita nggak perlu takut di hari-hari ini. Katakan amin. Katakan amin. Ya, memang dunia sedang menyodorkan fakta, kita banyak punya alasan untuk takut. Bahkan kita perlu khawatir. Sekarang kita nggak bisa keluar. Kita ibarat seperti tikus. Kalau keluar dari lubang, kalau mau cari makan. Betul? Setelah itu kita kembali lagi ke kandang kita masing-masing. Bahkan kita perlu pakai masker model 2 dan berbagai macam. 2 lapis dan berbagai macam. Sepertinya takut itu punya bukti nyata, punya berbagai alasan untuk kita takut. Sekarang rumah sakit di mana-mana penuh dengan pasien-pasien COVID. Dan setiap hari hitungan ratusan orang meninggal. Itu secara mata mungkin membuat kita takut. Tapi mari kita tengok kebenaran firman Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Mazmur 121. Ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kita buka sama-sama. Ayat yang pertama, nyanyian Syara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang ketiga, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Bahkan Tuhan berjanji Ia akan menjaga nyawamu. Kata amin. Tuhan akan menjaga apa saudara? 2-3. Sama-sama dengan keras sampai telingamu, rohmu, tubuhmu mendengar. Tuhan akan menjaga apa saudara? 2-3. Keluar masukmu. Dari kapan? Dari kapan? Mari dengan penuh antusias mengatakan dari sekarang. Sampai apa saudara? Apakah cuma sekarang saja? Apakah cuma hari ini saja? Apakah cuma hari ini atau besok? Tapi sampai selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi janji Tuhan tidak berlaku cuma hari ini dan besok. Atau lusa. Atau sebulan. Atau 2 bulan. Tidak expired. Tapi sampai selama-lamanya. Kata amin. Nah, kalau saudara sudah mendapatkan satu ayat ini dulu, kita mulai membangun kepercayaan kita mau naik selevel lagi. Kata amin. Karena Tuhan kata di ayat yang ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Keluar, output, input. Kemanapun kau pergi. Kenapa? Kenapa Tuhan bisa ngomong begitu? Kenapa saudara? Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Siapa namanya penjaga Israel? Yesus namanya. Ya, Yesus namanya. Dia nggak pernah terlelap menjaga saya dan saudara. Nah, untuk ini saudara harus meyakininya. Harus meyakininya bahwa Yesus menjaga. Kata amin. Bahkan di ayat tadi saudara, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Nah,
Coba Anda perhatikan. Tuhanlah penjagamu, dikatakan Tuhanlah penjagamu, ayat kelima, dan Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tangan kanan ini juga bisa melambang apa? Bisa diibaratkan kekuatanmu. Tangan kekuatanmu. Di mana-mana orang pasti pakai tangan kanan untuk memukulnya. Kalau pakai tangan kiri namanya kidal, betul nggak? Ya kan? Biasanya kekuatan itu ada di tangan sebelah kanan. Kalau kiri namanya kidal. Betul? Orang-orang bilang kidal, ya kan? Jarang orang pakai tangan kiri. Orang menulis pakai tangan kanan, betul nggak? Tidak ada yang pakai tangan kiri. Ada yang pakai tangan kiri, tapi orang-orang tertentu. Tapi umumnya orang pakai tangan kanan. Maka Tuhan katakan sebelah tangan kanan arti kekuatan. Kata Name. Makanya sudah jangan Anda mau lemah. Kalau Anda memuji menyembah pakai tangan kanan, yes gitu loh. Amin. Amin. Nah, tema renungan morning blessing hari-hari sampai 1 bulan ini adalah tentang iblis dan segala siasatnya. Sekarang ini ada subtema daripada iblis dan segala siasatnya. Ya, kita mau bahas tentang pertolonganku hanya dari Tuhan. Katakan amin. Nah, hidup manusia itu pasti penuh dengan banyak masalah. Dari lahir sampai mati pasti banyak masalah. Karena firman Tuhan juga berkata dalam kitab Mazmur bahwa dikatakan kemalangan orang benar itu banyak. Tapi sekali lagi ada koma, Tuhan berjanji Tuhan akan meluputkannya, kata amin. Bahkan di Mazmur 91 ayat yang ke-14 jelas dikatakan, Mazmur, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan. Tuhan sekali lagi berjanji, enggak cuma sekali, 2 kali, berkali-kali berjanji, aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab apa saudara? Engkau, katakan saya mengenal nama Yesus. Hari-hari ini kalau saudara kalau tidak mengenal betul nama Yesus dan segala kekuatannya, saudara akan masuk dalam jebakan siasat si jahat. Amin. Amin. Saudara kalau saudara tidak mengenal betul pribadi nama Yesus, saudara akan selalu khawatir dan bersungut-sungut di hari-hari ini. Tolong garis bawahi kata-kata saya, bersungut-sungut dan khawatir. Nah, kenapa saudara? Karena hari-hari yang jahat, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan banyak nubuatan-nubuatan yang menunjukkan bahwa Indonesia dan seluruh dunia sedang mengalami ketakutan. Itu adanya pandemi dunia, itu COVID-19. Ya. Bahkan nanti akan masuk level yang ketiga. Di mana saudara, level ketiga ini akan lebih banyak sesuatu hal yang di luar duga manusia. Ya, saya waktu banyak berdoa sampai tadi malam pukul 2, saya buat renungan untuk hari saya sampaikan. Saya seperti sedang di Gunung Sinai. Sebab Tuhan, kontrol bibir lidah hambamu, kunci dengan firman-Mu. Jangan ada satu kata pun, apapun hikmat pikir hambamu yang meleset daripada pikiran Tuhan. Tuhan sampaikan bahwa hari-hari ini pekerjaan Tuhan semakin besar dinyatakan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, tapi pekerjaan Tuhan semakin besar dinyatakan. Katakan amin. Nah, saudara, hari-hari Tuhan perintahkan saya untuk sampaikan kepada saudara untuk melekat kepada hatinya Tuhan. Melekat bukan pada perkatnya Tuhan. Bukan melekat kepada musisatnya Tuhan. Tapi saudara, saya diperintahkan sampaikan bahwa saudara dengan saya harus melekat kepada hatinya Tuhan. Sama-sama katakan amin. Hatiku percaya, hatiku percaya. Sama-sama katakan. Selalu ku percaya.
hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Waktu saudara penyanyi hatiku percaya, ada seseorang wanita, engkau sedang menangis hari ini. Sekarang ini kamu sedang menangis. Engkau sedang dilemati sekali keadaan. Ada seorang laki perempuan, engkau sedang bingung mencari tempat tinggal saat ini. Engkau sedang menangis saat ini. Engkau sedang bingung mau melari kemana. Jika kau orangnya, boleh saya berdoa dulu. Engkau sedang bingung mau tempat tinggal di mana. Berapa kata karab, sikata karab, sikata. Berapa kata karab, sikata karab, sikata kata karab. Berapa sikata karab, sikata kata karab, sikata karab. Bapak, kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Saat ini mereka sedang bingung Tuhan untuk langkah selanjutnya tempat tinggal Tuhan. Dan Tuhan, Engkaulah Allah yang menjawab dengan dahsyat di luar logika manusia. Manusia bisa mereka reka, tapi Tuhan yang sanggup menjawab melebihi apa yang kami pikirkan dan Tuhan sediakan melebihi apa yang kami butuhkan Tuhan. Bapak, kami lepaskan biarlah mereka semua percaya bahwa Tuhan akan meluputkannya. Tuhan akan mesediakan tempat yang terbaik. Bahkan Tuhan akan pertolongan yang nyata. Bahkan Tuhan seperti pujian, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku sudah gak sanggup lagi di situ tanganmu bekerja. Saat ini Bapak, kami mau katakan di saat kami sudah gak sanggup, mata kami terbatas melihat, pikiran kami buntu Tuhan, tapi pertolongan-Mu yang ajaib terjadi atas mereka Tuhan, atas mereka Tuhan. Memikat hatiku. Oh, di saat aku sudah gak sanggup, maka kini mataku Tuhan tertuju padamu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bertolong. Dengan baik-baik. Semua yang angkat tanganmu, semua yang angkat tangan saat ini. Di saat engkau sudah gak mampu melihat, matamu sudah terbatas memandang, pikiranmu sudah terbatas untuk berpikir. Di saat semua jalan seperti sudah di luar manusia kamu dan sudah tidak mampu untuk melihatnya, di situ tangan Tuhan sedang bekerja. Tangan Tuhan sedang bekerja. Tangan Tuhan sedang bekerja. Di saat kamu percaya, maka timbul kekuatan untuk melangkah selanjutnya. Percaya, 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 percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja. Nanti kamu lihat ada beberapa orang, kata Tuhan, setelah ikut ibadah raya dan KKR siang hari ini, kamu akan ditelepon untuk masalah pekerjaanmu. Masalah pekerjaanmu akan Tuhan selesaikan. Dan ada jalan keluar bagimu di dalam nama Yesus. Juga ada seseorang yang ada di YouTube, engkau pakai baju biru navy, biru navy, biru navy. Engkau sedang mengalami kebingungan yang luar biasa. Ada di YouTube, engkau pakai baju biru navy, biru navy. Dan ada seseorang, engkau pakai kaos berkerah dan pakai celana pendek. Pakai celana pendek. Celana pendeknya selutut. Engkau mengalami suatu kebingungan juga. Tuhan katakan engkau mengalami kebingungan. Akan mengalami kebingungan. Tuhan berkata, jangan takut anakku, jangan takut. Jika engkau orangnya, segera masuk dalam kota Sum untuk saya berdoa. Nanti Joshua dan Bakti bisa laporkan kepada saya. Berapa kata karapa, Mika Chandra, jangan takut, jangan takut. Christina Belanti, bahkan Roy Panjaitan. Tidak lama lagi engkau akan melihat jalan-jalan keluar terbuka bagimu. Jangan takut,
jangan takut kata Tuhan. Maya, jangan takut dengan apa yang kamu lihat. Semua itu Goliat dapat dikalahkan oleh Daud dengan batu ketapel, dengan ketapel dan batu kali. Hal yang kecil, iman yang kecil sekalipun, tapi dia sungguh-sungguh percaya akan memindahkan gunung. Katakan amin, katakan amin. Goliat yang tinggi besar kalah dengan cuma batu yang kecil. Batu yang kecil, karena Daud punya iman. Daud punya iman. Demikian, hai Niko, kamu baru berkata-kata profetik, kamu baru berkata-kata, kata-kata kecil, meskipun cuma sepatah dua patah, asal kamu percaya, maka dapat memindahkan gunung. Dapat memindahkan gunung. Percaya. Tuhan gak perlu kata-kata yang panjang, tapi Tuhan perlu kata-kata yang kamu percaya dan apa yang kamu katakan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sama-sama lagi katakan, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Haleluya Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Luki G. Tuhan berkata bagimu, dalam 7 minggu nanti, kamu lihat banyak perkara-perkara ajaib Tuhan terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Boleh sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Oke. Ini di chat saya di Zoom ini ada tulisan apa ini? Tadi saya di YouTube pakai kaos merah dan celana pendek, kaos kerah. Nafi ya. Tadi mah. Hah? Bukan Nafi ya? Kaos kerah dan yang pakai baju biru Nafi ya, dua kategori ya. Coba boleh dibuka dulu. Saya hanya bisa baca chat di Zoom aja ya. Haleluya. Coba tampilkan nih orang yang sudah masuk. Berapa kata karabasikar. Yes. Berapa kata sikara. Buka almutnya Pak Christian. Kamu tinggal di mana? Shalom Pastor, saya dari Sulawesi Utara, Pastor. Yes, terus? Benar. Iya, tadi yang Pastor bilang betul. Yang bilang lagi bingung, pakai kaos kerah, celana pendek, saya merasa terpanggil. Iya. Karena memang sedang menghadapi pergumulan. Iya. Dan dulu memang saya akui, saya pernah ngikut kuasa kegelapan bersama keluarga, istri. Nah, sekarang kami nggak tahu harus bagaimana. Semua usaha kami gagal. Kami ingin bertobat, kami ingin kembali jalan Tuhan. Yes. Pastor lelah. Yes. Haleluya. Mari yes. Yes. Mari angkat tanganmu. Mengalir kuasa dari tempat tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapak hamba berdoa untuk istri yang hari Tuhan, saat ini sedang bingungan yang luar biasa, tapi dia mau kembali kepadamu. Maka segala roh-roh jahat yang pernah kompromi, yang pernah dipanggil dan bersetubuh dengan roh-roh jahat itu, Tuhan, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, segala roh yang tertawar, ikatan-ikatan roh yang membelenggu akibat perjanjian dan kesepakatan mufakat, kami mau patahkan, kami mau hancurkan dalam nama Yesus. Mau kembalikan istri dan kepulihkan keluarganya dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Yes. Nah saudara, memang betul bahwa hidup manusia saat kita ikut Tuhan Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi Tuhan berjanji dalam Mazmur 121 jelas katakan, Tuhan penjaga, Tuhan sumber pertolongan kita. Katakan amin. Ya, coba Anda buka kembali Mazmur 121 ayat yang ke-8. Kita mau katakan sekali lagi. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menjaga keluar masukmu kemanapun kau pergi. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan berjanji? Anda lihat dalam Mazmur 91, dikatakan bahwa panah itu terbang di siang hari. Betul? Panah terbang dan wabah penyakit itu ada di mana-mana. Virus kita nggak tahu, betul nggak, saudara? Coba buka Mazmur 91. Ya, coba Anda perhatikan, ada kata-kata panah yang terbang di waktu siang hari, betul? Sekalipun ada penyakit yang menyerangmu, tapi Tuhan berjanji apa? Ini multimedia kenapa ya tidak bisa sepakat ya? Tolong di highlight dong. Nah, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat yang kelima sebelumnya. Tuhan berkata apa? Engkau tak usah takut. Nah, ini Tuhan perintahkan. Ini Tuhan yang perintahkan. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat yang ke-6. Bahkan Tuhan lanjutkan terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular. Nah, saat ini penyakit menular yang bernama COVID-19 sedang melanda seluruh dunia, sedang mengamuk, sedang bergejolak, betul? Bahkan sebentar lagi akan terjadi mutasi COVID yang dimana orang kena tanpa indikasi, tanpa gejala, langsung mati. Langsung mati. Kita nggak tahu, saudara. Tapi Tuhan berjanji, selanjutnya ayat ke-7. Walau sampai 1.000 orang rebah di sisimu, bahkan 10.000. Ini jumlah yang banyak ya. 1.000 naik 1 kali lipat lagi 10.000. Banyak. Banyak. Di sebelah kiri 1.000, di sebelah kananmu 10.000. Sama-sama iman dikatakan, tidak akan menimpa saya. Amin. 8. Kenapa saudara? 8.
engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Saat ini saudara, dikatakan engkau yang menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan dari orang-orang fasik. 9. Sebab Tuhan, sama-sama katakan dengan iman, tempat perlindunganku. Munya gantiku sekarang. Ku. Sama-sama katakan, munya gantiku. Buat iman deklarasi. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganku. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanku. Makanya dengan kita mentaati prokes pemerintah, pakai masker, cuci tangan, dan segala peraturan pemerintah, itu Anda sedang masuk dalam perlindungan dan perteduhan Tuhan. Kata amin. Amin. Ini saudara ya. 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Jelas. Dan tulah penyakit COVID-19 tidak akan mendekat kepada kemahmu selama engkau menjalankan prokes, protokol kesehatan yang benar. Dan lebih pentingnya di atas protokol 19 adalah, nanti saya akan beritahukan pesan Tuhannya. Yang pertama, pesan Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini, di atas prokes itu saudara, Tuhan berpesan, saya sampaikan kepada saudara adalah fokus kepada Tuhan. Sama-sama kata fokus kepada Tuhan. Di depan matamu boleh lihat ada hitungan-hitungan orang-orang mati. Di depan matamu banyak orang-orang yang melihat banyak orang yang terkapar. Tapi adalah baik kita arahkan mata fokus kita kepada Tuhan. Jangan lagi main-main hidupmu di akhir zaman ini. Jangan lagi kau fokus kepada dunia. Jangan lagi kau fokus kepada hawa nafsumu. Jangan kau fokus kepada apapun yang bukan daripada firman Tuhan. Kata amin. Kalau kau masih boleh ibadah yang benar. Kalau kau masih bisa memberilah yang benar. Kalau kau masih bisa berdoa, berdoalah dengan benar. Kalau kau masih bisa menyembahlah dengan benar. Amin. Jangan kamu main-main dengan pelayananmu. Jangan kamu main-main dengan uangnya Tuhan. Jangan main-main dengan nyawa yang Tuhan berikan kepadamu. Kata amin. Jangan pernah mempermainkan Tuhan dengan segala apa yang kamu punya. Karena sesungguhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, apa yang kamu pegang itu punyanya Tuhan. Kata amin. Bukan punyamu. Apa buktinya? Tidak ada orang mati membawa harta, membawa mobil. Semua ditinggalkannya. Ada saat ini, karena engkau orang rohani sekali, mati bawa harta, mati bawa jemaat, tidak ada. Semua mati baunya adalah jenazah. Tidak ada yang membawa apa-apa. Dan semua tinggal kenangan. Makanya fokus kepada Tuhan di hari-hari ini. Yang kamu bawa cuma catatan hidupmu yang Tuhan catat dalam kitab kehidupan. Yang semua Tuhan catat itu tidak ada satupun yang dapat menipu Tuhan, bahkan bisa membelokkan mata Tuhan. Mungkin kau sepertinya pandai menutupi segala sesuatunya. Kau pandai menutupi dengan segala karunia, menutupi dengan segala baju jubahmu, tapi kamu tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal siapa dia. Kata amin. Jadi kalau engkau masih bisa ibadah, ibadahlah yang benar. Kalau engkau masih bisa memuliakan Tuhan dengan mulutmu, pakailah mulutmu untuk memuliakan Tuhan dengan benar. Kalau matamu masih bisa melihat, melihatlah dengan matamu dengan sesuatu yang benar. Bukan melihat pornografi, melihat sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Kalau tanganmu masih bisa berfungsi, angkat tanganmu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memainkan sesuatu yang tidak benar. Kalau kau masih punya harta, masih punya kendaraan, punya harta, sesuatu, pakailah untuk memuliakan Tuhan. Kalau kau masih bisa bekerja, bekerjalah untuk Tuhan. Kalau kau masih punya istri, punya anak, punya keluarga,
Bawalah keluargamu sebagai media untuk pelayanan takut akan Tuhan. Amin. Ini saudara, bersyukurlah. Kalau kau masih bisa memberi, jangan pernah kamu menipu Tuhan 1 rupiah pun. 1 rupiah pun. Karena Tuhan paling gak suka ditipu. Karena pribadi kita pun, pribadi kembalikan kepada pribadi kita, setiap kita. Tidak ada yang mau dibohongin. Dan tidak ada satu pribadi pun yang mau diberi persembahan yang tidak tulus. Betul? Saya boleh lihat tangan-tangan. Sepakat dengan saya tidak? Tidak ada satu pribadi manusia pun yang mau diberi sesuatu pemberian yang tidak tulus. Sepakat. Kalau kamu saja nggak mau, jangan pernah main-main untuk Tuhan yang pribadi yang lebih kudus dan yang mulia bertahta di bumi dan di surga. Amin. Belajar, saudara. Belajar itu artinya fokus. Fokus. Amin. Fokus. Mari kita lihat bagaimana umat Israel waktu nggak fokus dengan Tuhan. Mari kita tengok ya. Saya mencatat, saudara, di dalam, coba. Di dalam kitab Keluaran 32 ayat yang pertama. Keluaran 32 ayat yang pertama. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka perkumpulan mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari dalam Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Nah, kan? Saudara, waktu kita saat ini sedang kebingungan, tawar hati, kita sedang ketakutan, itu area iblis punya permainan. Itu leluasa untuk iblis bergerak dan bekerja dengan super powernya. Saya ulangi, yang rajin ikut morning blessing pasti akan connecting dengan hari ini. Karena saya selalu konektikan dengan morning blessing. Karena saya yakin waktu saya terbatas. Makanya saya harus pandai-pandai mengatur semua bahan khotbahnya untuk connectingkan. Amin. Di saat saudara kebingungan, tidak punya dasar firman yang kuat, tidak punya pengetahuan dan pengalaman bersama Tuhan. Coba multimedia, tolong dilangin dulu ayatnya. Saudara, ini umat Israel, ini jelas-jelas sering berjalan bersama Musa, pemimpinnya waktu itu. Bahkan sudah melihat banyak sekali pernyataan penyertaan Tuhan nyata atas matanya orang-orang Israel. Tapi apa, saudara? Ketika lihat Musa belum turun dari gunung, maka berkumpullah umat Israel dan ngomong sama Harun, Harun, mari kita buat Allah yang lain saja. Kita kalau boleh pecat si Musa, itu kurang pandai memimpin. Lebih baik kita menyembah yang lain saja. Tuhannya Musa terlalu bertele-tele. Tanpa sadar, saudara, waktu Anda di tengah-tengah pandemi COVID-19, tidak sedikit orang undur imannya kepada Tuhan. Gara-gara Anda gak punya duit, gara-gara Anda kehilangan pekerjaan, atau demi jabatan, demi wanita, Anda jual Tuhan. Betul? Ya kan? Gak sedikit. Kenapa? Area ini, ketakutan, kekhawatiran, dan kebimbangan itu power kuat untuk iblis bekerja dan leluasa. Disitulah iblis dengan leluasa untuk pukul kamu terus. Ayo, tolak Tuhan, tolak Tuhan, hujat Tuhan. Kalau perlu kamu sembah aku saja. Iblis lebih cepat. Betul kan? Kenyataannya kamu ikut Tuhan makin miskin, ikut Tuhan makin bangkrut, ikut Tuhan dapat apa? Kamu melayani yang ada gembalamu bukannya setuju dengan kamu, malah kamu makin tidak dapat duit dari pelayananmu. Nah ini kan. Nanti istrimu mau makan apa?
Nanti anakmu bagaimana masa depannya? Nanti bagaimana? Lihat kontrak kamu habis. Masih maukah kamu berseru kepada Tuhan? Ini saudara. Ini kenyataannya. Dan saudara, waktu Anda bingung, takut, dan khawatir, itu Anda pasti dibelokkan untuk membuat penyembahan berhala. Betul? Ya, pasti saudara. Nggak sedikit orang-orang yang sudah percaya Yesus akhirnya apa? Mulai mencoba-coba. Mulai mencoba-coba mempertanyakan nasibnya kepada orang pintar, kepada horoskop, kepada orang-orang yang dianggap punya indigo, dan berbagai macam pertolongan-pertolongan. Akhirnya logika kita berjalan melebihi firman Tuhan. Betul? Amin. Ini kenyataan saudara, yang harus saudara, ini kenyataan di lapangan, bahwa di saat saudara bimbang dan ragu. Kenapa saya bisa ngomong? Saya pernah ngalami. Di saat saya jadi hamba Tuhan, Tuhan izinkan saya seperti tidak punya apa-apa. Tiba-tiba tawaran pekerjaan dan gaji menggiurkan. Itu datang di depan saya bertubi-tubi. Bahkan gak segan-segan mereka berani gaji saya dan cukup besar. Karena saya punya pengalaman dalam dunia marketing. Saya punya database. Tapi Tuhan katakan, ini pilihan saudara. Waktu Anda takut, Anda khawatir dan bimbang, akan terjadi banyak tawaran-tawaran iblis yang menjadi malaikat yang menyamar. Iblis menyamar malaikat, memberikan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Makanya Sadrak Abednego berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong saya, aku tidak akan pernah menyembah patung buatan raja. Katakan amin. Katakan amin. Ini hari-hari Anda harus berani, sekalipun Tuhan tidak tolong saya, tapi saya percaya ada waktunya Tuhan yang bukan sesuai waktu saya. Itu terbaik pasti terjadi atas hidup saya. Katakan amin. Ada sebuah kesaksian ya. Sebuah kesaksian semalam dia WhatsApp saya pukul 1 malam. Dia non-Kristen. Dia bilang, Pak, saya suka nonton YouTube. Saya selalu ikuti apa yang Bapak khotbahkan, apa yang Bapak perintahkan. Saya sedang bingung, Pak. Suami saya sedang pergi. Dia sedang punya istri yang lain. Anak saya nggak jelas hidupnya, Pak. Saya bingung bagaimana. Saya mengerti betul arti kasih semenjak ikut program Tom Hales TV dan Morning Blessing. Dia aktif ikut Morning Blessing dan aktif ikut Tom Hales TV. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya memang tidak mau masuk ke dalam sumpah. Sudah berkali-kali kategori Bapak katakan itu semua kena di saya. 4 kali berturut-turut kena ke saya, Pak. Kena ke saya. Ya. Dan nanti, Pak, saya yakin ada waktu Tuhan seperti Bapak khotbahkan. Saya akan melihat, saya akan tunjukkan siapa saya. Saya bilang, saya sabar menantimu. Karena Tuhanlah yang sabar menjemputmu. Dia katakan, Pak, saya baru tahu arti kasih dan arti pernikahan. Loh, kenapa? Karena sesungguhnya pernikahan bukan 2-3 orang, Pak. Tapi 1 untuk selama-lamanya. Kata amin. 1 untuk selama-lamanya. Dan waktu Bapak bilang ada seseorang yang sedang pendarahan, Pak. Itu saya, Pak. Seketika pendarahan saya di pelapis wanita, apa namanya? Bahasa halus siapa ya? Pembalut wanita. Saya buktikan, Pak. Itu awal di mana saya percaya dengan kuasa Tuhan Allahmu. Saya ke kamar mandi, saya lihat pembalut saya, Pak. Tidak ada setetes pun, setitik pun darah yang keluar dalam pembalut saya. Haleluya. Untuk itu, Pak, saya setia ikut, Pak. Saya setia ikut. Meskipun saya tahu nomor adminnya, saya tahu, Pak, tapi nanti, Pak, karena kanan kiri saya tidak mungkin mendukung. Itu pun saya ikut ibadah Bapak pakai handset. Pakai handset, dia katakan. Pakai handset. Dia curi-curi sampai di kamar mandi.
Sambil nongkrong kamar mandi, dia dengerin pakai handset. Bahkan dia katakan nggak segan-segan kalau orang ngapain kamu lama kamar mandi? Dia bilang lagi buang air besar. Luar biasa. Amin. Haleluya. Nah, saudara, di saat kita bimbang, takut, dan ragu, disitulah saudara iblis leluasa untuk dia bekerja. Ini saudara, kenapa biasanya orang bimbang, ragu, dan takut, khawatir, maka logika nggak berjalan, betul nggak? Maka semua menjadi gelap, semua menjadi takabur, dan semua menjadi ketakutan. Sehingga kita ambil jalan pintas tanpa kita sadar. Makanya waktu umat Israel ketika lihat Musa seperti mengundur kemudian turun dari gunung, mereka berkumpul dan menemui Musa dan menemui Harun dan berkata, mari buatlah kami Allah. Coba ayat yang kedua. Lalu berkata Harun kepada mereka, tanggalkan anting-anting emas yang ada pada tinggal istrimu dan anak laki-laki dan perempuan dan bawa semuanya kepadaku. Ayat yang ketiga. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawa kepada Harun. 4. Diterimalah itu dari tangan mereka, dipentul dengan pahat dan dibuatkan pada anak lembu tuangan. Kemudian berkata mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. 5. Ketika Harun melihat itu, didirikanlah mezbah di depan anak lembu itu. Berseru Harun kepada besok hari raya bagi Tuhan. Nah, saudara, seringkali iblis itu membuat kita takut dengan kehilangan harta dunia. Betul nggak? Lebih takut kehilangan harta dunia. Padahal tabunganmu masih ada loh. Tapi kamu takut. Hanya hilang sedikit. Dari ratusan cuma hilang sedikit. Kamu udah mulai khawatir. Sudah mulai mereka yang jahat. Aduh, nanti anak sekolah pakai apa ya? Ini pakai apa? Itu pakai apa? Betul nggak? Baru dari ratusan uang kamu hanya hilang 1. Mobil 5 hilang 1. Sudah kepala mau pecah rasanya. Ada tempat ini. Ada seseorang laki-laki, engkau masih punya saldo di rekening kamu, tapi kok masih khawatir, padahal hanya hilang 1 kok. Coba, boleh resen nggak siapa orangnya? Ada laki-laki ini. Engkau masih punya saldo, masih rumahmu masih ngontrak, jatuh temponya sudah dekat. Engkau bayar pakai uang saldo aja masih cukup, tapi kok masih khawatir? Jujur aja, ada orangnya. Ya, nanti Anda boleh chat kepada admin. Itu saya Pak, yang Pak Thomas katakan dari Tuhan begini-begini. Amin. Kalau admin itu sampai tertawa-tertawa, oh Pak Thomas, semua saya rangkum itu ya. Haleluya. Nah, saudara, mari. Sekali lagi saya ingatkan, waktu Anda takut, Anda khawatir, Anda kehilangan arah kendali hidupmu. Di sini iblis mulai ambil kendali. Radar mau mulai dibalikkan sama iblis. Roh Kudus mulai diganti oleh iblis. Dia mulai mundur, iblis mulai masuk dalam hidupmu. Hati-hati. Mulai kamu memperkatakan, meragukan Tuhan seperti umat Israel. Mana Musa? Mana Musa? Ini saudara. Hati-hati. Di sini strategi iblis mulai mempermainkan lakonnya. Mulai mempermainkan skenarionya tanpa kamu sadar. Kenapa? Nggak perlu kamu pada manifestasi. Nggak perlu seperti orang kerasukan. Tapi otak pikiranmu dikuasai oleh si jahat. Amin. Akan dimulai dengan fenomena yang pertama. Kamu mulai meragukan firman. Kedua, kamu mulai tawar cintamu dalam pelayanan. Ketiga, kamu mulai tawar hati dengan firman yang kamu dengar. Dan keempat, mulai berkurang kamu kualitas doamu dengan Tuhan. Ini ada petanda ya. Siapa yang ingat? Siapa yang catat? Resen. Ya, ini saudara, kamu berdoa, mulai doanya rutinitas. Tuhan, terima kasih, selamat malam, haleluya, amin. Tuhan, amin.
Mau tidur dan ngantuk-ngantuk baru berdoa. Tapi belum ngantuk nonton TV sampai habis. Pas udah mau ngantuk baru doa. Haleluya. Amin. Bukan. Di sini nggak ada amin. Di sini dijamin nggak ada. Nggak ada. Dijamin nggak ada yang ngaku. Ya kan? Apa matamu masih segar? Kekuatan masih ada. Kamu pakai buat aktivitas yang sia-sia. Tapi setelah mau mulai ngantuk, baru buka Alkitab, baru menyembah, terus ngomongnya apa? Tuhan, terima kasih ya. Engkau kan tahu, maha tahu Tuhan. Engkau maha mengerti, maha mengerti ya Tuhan. Aku mengerti kok Tuhan. Aku Allah mengerti banget Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Iblis senang. Saudara, saya kasih tahu, itu jebakan iblis. Semua katakan, itu jebakan iblis. Kamu kasih ke Tuhan sampahnya. Tapi pas kamu mau terima berkat, mau yang terbaik. Tapi kamu kasih ke Tuhan, kasih yang sampahnya kepada Tuhan. Coba kalau kamu jadi Tuhan, kira-kira sentil nggak tuh orang? Jujur. Saya ambil contoh. Suamimu kalau lagi ada duit, wah, lupa sama istri. Gaji suamimu bisa 10 juta. Kamu cuma dikasih cuma 100.000. Tapi kalau lagi butuh kamu, waduh, manis-manis aduhai. Kira-kira kamu sebel nggak sama tuh suami? Jujur, coba. Jawab jujur, kamu chat coba. Chat coba jawab. Jujur, sebel nggak? Oke, saya tanya. Kamu tahu firman Tuhan? Kamu tahu kebenaran? Bikin Tuhan sebel nggak? Bikin sebel nggak? Coba ubah perilakumu. Ubah deh perilakumu. Kata amin. Ubahlah perilaku kita. Mari sama-sama katakan fokus kepada Tuhan. Amin. Fokus kepada Tuhan. Kata amin. Kalau kamu sadar manusia bernafas, kamu sebel dengan perilaku begitu. Seringkali Tuhan yang nahan sebelnya loh. Karena dia terlalu cinta kepada kita loh. Kalau manusia bisa murtad ya. Manusia bisa murtad. Bisa marah. Tuhan gak bisa marah loh. Tapi iblis pakai area itu loh. Saya ulangin ya. Iblis pakai area itu untuk kamu menjatuhkan Tuhan loh. Yang sadar kata amin. Kalau manusia bisa marah. Istri bisa marah tiba-tiba. Tapi gimana sih? Aku sabar tapi lama kamu injak-injak. Tuhan gak bisa marah. Terlalu cinta. Di area inilah iblis mainkan skenarionya. Untuk kamu apa? Tidak berubah. Hati-hati. Coba yang sadar, cupit pipimu, sadarlah. Ya kan? Jujur aja. Ya, kenapa saya ngalami? Saya nggak naif. Saya pernah begitu. Habiskan waktu hanya buat yang sia-sia. Tapi pas mau tidur, udah mulai ngantuk, baru cari Tuhan. Ini orang nggak fokus, saudara. Ini orang nggak fokus. Kata amin. Ya, wah puji Tuhan ya. Ini lancar ya sekarang ya. Haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Biasanya nih tiba-tiba saya kan laptop 2 layar. Layar hidup yang depan, yang bawah mati. Repot. Soalnya semua nyala. Tuhan jaga banget ya. Haleluya. Semangat sekali saya. Nah, saudara, yuk kita kembali dalam Imamat 26 ayat yang pertama. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepada-Nya, sebab Akulah Tuhan Allahmu. Nah ini. Akhirnya umat Israel apa? Nggak setia. Di saat kamu bimbang dan ragu, kesetiaanmu itu, di saat adanya masalah, adanya problema, adanya ujian kehidupan, di situ kesetiaanmu teruji. Betul? Teruji. Tuhan izinkan itu peristiwa terjadi bukan untuk Tuhan menguji. Untuk Tuhan
Tuhannya, tapi untuk pribadimu sendiri, pribadi saya, supaya saya tahu bahwa saya itu setia apa tidak. Amin. Amin. Sama katakan, setia apa tidak? Yang setia, upahmu besar. Katakan amin. Ya. Yang setia, upahmu besar. Saya 8 tahun seorang pelayanan jadi hamba Tuhan. Diizinkan berapa tahun saya ngalami suatu sampai bergerak pun susah. Ya, saya pernah sampai di saldo saya cuma tinggal uang 10.000 pun pernah. Ya, pernah banyak tanggungan, orang-orang sakit, obat orang-orang sakit, obat penyakit waham, itu jutaan setiap bulan saya tanggung. Apalagi kalau yang tidak mampu, sampai nggak tega saya sebutin sebuah rupiahnya. Enggak. Sampai ada kalanya, ada orang kena penyakit waham, saya kasih vitamin biasa. Saking obatnya nggak terbeli Tuhan. Tapi saya imani, saya pegang obat itu. Dalam nama Yesus, obat ini sesungguhnya hanya vitamin biasa. Tapi dipegang oleh tangan hambamu, berkuasa namamu, maka obat ini akan berkuasa menyembuhkan penyakitnya. Sampai ada seseorang ya dari kampungnya Abraham kena penyakit kusta. Kusta, seluruh tubuhnya penuh dengan borok, penuh dengan nanah dari kepala sampai seluruh badannya itu bernanah seluruhnya. Ada fotonya nggak, Bram ya? Ya, itu keponakannya Abraham. Sampai seluruh tubuhnya bernanah, seluruh itu nggak cuma bernanah, keluar darahnya dari jidatnya, kepalanya, seluruhnya, tubuhnya, tangannya, seluruhnya. Dia datang ke gereja di mana saya waktu itu belum punya gereja, hanya rumah biasa, saya pakai buat ibadah. Ya, dia datang, dan saya nggak tahu kalau itu penyakit kusta. Besoknya baru ke dokter. Tuhan izinkan besoknya baru ke dokter, bukan hari, karena udah cukup siang ya datangnya waktu itu, cukup sore. Kurang lebih kalau saya ingat pukul 4, kurang lebih pukul 3, pukul 4. Dan saya waktu sebelum dia datang, saya dikasih vitamin yang katanya labelnya cukup mahal. Tiba-tiba timbul hikmat. Karena Abraham tahu betul itu vitamin cukup mahal katanya, karena labelnya cukup mahal, mereknya cukup mahal. Saya Abraham, coba deh, ini vitamin kasih saya ke dia untuk menyembuhkan dia. Percaya aja, pasti sembuh. Nah, Abraham tanya, Pak, kan Bapak belum tahu itu sakit apa. Sudah, percaya aja dalam nama Yesus, saya bilang. Dikasihkan, dia tidur, besok paginya, saya pun nggak tahu kapan sembuhnya, itu seluruh tubuhnya itu bisa kering dan tidak ada bekas sampai hari ini. Nggak ada bekas luka-lukanya sama sekali. Seperti kulit bayi, sudah benar-benar nggak ada bekas luka sama sekali. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Orang yang masih hidup, nanti Abraham akan cari orangnya, ada di kampungnya Abraham. Karena itu keponakannya Abraham, pamannya Abraham. Paman. Kayak kamu pernah buat videonya deh. Mana ya? Kita coba. Pernah kamu buat videonya. Namanya berubah jadi Obaja. Ya, semenjak itu saudara, di kampungnya Abraham heboh. Kenapa? Semua orang jijik, lihat mukanya udah berdarah semua, berdarah, bernanah, nggak cuma berdarah, bernanah. Serius. Ya, tapi Tuhan sangat menyembuhkan. Saudara, saya kasih tahu saudara, di saat kamu fokus dengan Tuhan, mau bisikan-bisikan iblis, tawaran-tawaran dunia, kamu nggak akan tergoda. Kamu akan fokus dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan yes. Kamu nggak akan tergoda. Banyak orang tergoda dan tawaran-tawaran iblis, ke dukun, ke paranormal, ke macam-macam, ya, pakai tenaga dalam, supernatural. Karena apa? Kamu nggak fokus dengan Tuhan. Ya apa ya? Ya apa ya? Akhirnya kamu tergoda. Sampai ada yang jual diri dan berbagai macam. Kenapa, saudara? Karena kamu nggak fokus.
Orang fokus dengan Tuhan itu adalah orang yang percaya bahwa firman-Nya kamu hidup oleh firman itu. Nggak cuma baca untuk sekedar selalu. Nggak kayak orang sekolah hanya baca untuk prestasi. No, no, no. Firman Tuhan bukan kamu baca untuk menunjukkan prestasimu. Bukan. Tapi kamu menjadi pelaku dalam firman yang kamu baca. Katakan amin. Amin. Yuk kita buka ayat lagi. Keluaran 32. Keluaran 32. Ayat 7 dan 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak, apa saudara? Lakunya. Nah, orang yang bimbang dan ragu dan khawatir, itu biasanya akan mulai iblis rusakkan perilakunya. Mulai belajar bohong, belajar korupsi, betul? Ya kan? Mulai dia takut akhirnya main judi, akhirnya merokok kembali, akhirnya berbagai macam, betul nggak? Ini saudara ya. Karena sudah takut. Karena orang takut itu matanya sudah mulai hitam. Sudah nggak bisa lihat mana yang benar, mana yang baik, dan mana yang jadi Tuhan. Karena takut. Kenapa? Secara ilmu kedokteran, adrenalin itu naik. Jantung mulai berdebar-debar. Merusak akhirnya memori di kepala kita. Sehingga kita akhirnya nggak bisa melihat sesuatu yang benar. Apalagi untuk orang yang firmannya empot-empotan. Firmannya empot-empotan, tapi aktif pelayanan. Bahaya banget nih orang tipe begini nih. Ya, bahaya sekali. Akhirnya apa? Semua asal kepegang. Semua asal kepegang. Ini saudara ya. Akhirnya seseorang tersebut hanya membentuk pondasi luarnya, tapi dalamnya nggak dibentuk. Orang kekristenan bukan membangun pondasi luarnya, tapi membangun pondasi firman di dalam hati kita. Kata amin. 9, ayat ke-9. Ya. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka ada suatu bangsa yang tegar, tengkuk. Nah, saudara, akhirnya dengan adanya masalah, adanya problema, adanya masalah, ketahuan aslinya seseorang itu, siapa dirinya. Sama dengan bangsa ini. Akhirnya Musa berkata, telah kulihat bangsa ini akhirnya ketahuan aslinya. Ketahuan aslinya. Mereka adalah bangsa yang tegar, tengkuk. Ini. Amin. Amin. Mari, sekali lagi saudara, iblis main di area waktu kamu takut, bingung, dan bimbang. Di situ, karena orang takut dan bimbang, itu gak akan bisa tenang berdoa. Betul? Gak akan bisa tenang berdoa. Sekalipun Anda bisa berdoa, itu cepat sekali doanya. Amin. Habis doa, aduh Tuhan, dari mana ya pertolongan Tuhan ya? Ya. Dari mana pertolongan? Ya. Hanya Yesus pertolonganku, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, Kau menara
dan perisai di hidupku. Coba share yang awal. Share yang awal. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Sama-sama iman. Menara dan perisai di hidupku. Engkau menara Tuhan. Kau menara dan perisai di hidupku. Amin. Dan gak sedikit saudara ya, orang sedang takut dan bimbang itu rawan untuk berbuat dosa. Rawan sekali. Rawan sekali. Kenapa? Waktu umat Israel mereka sedang takut dan bingung, mereka akhirnya mulai tidak loyal, tidak taat dengan pemimpinnya. Betul nggak? Akhirnya mulai menjatuhkan Musa. Ini. Amin. Hati-hati. Nggak sedikit loh istri-istri ninggalin suami hanya karena harta. Betul? Ya kan? Istri mulai jelek karena lanjut usia, makin bertambah umur, suami mulai selingkuh. Betul? Ini. Lupa bahwa suaminya pun juga makin jelek, makin tua. Maunya dapat yang cantik terus. Kalau kamu mau dapat yang cantik terus, ya kamu juga jangan tua. Kamu juga harus muda terus. Seimbang dong. Amin. Fair dong. Betul nggak? Sepakat nggak? Kalau kamu ingin istrimu makin cantik terus, nggak makin tua, ya kamu juga sama. Kamu juga minta sama Tuhan, jangan jelek dong. Kamu muda terus. Fair. Kalau istrimu mau makin cantik, keluarin duit. Jangan cuma ngomong doang. Kasih duit dong. Ganti merek bedaknya. Ganti merek parfumnya. Kalau istrimu cuma jadi pembantu di rumah, suruh tukang masak setiap hari, gimana nggak baunya bawang putih? Bawang merah, jengkol. Coba. Ya. Sadar dong suami. Kerja yang benar makanya. Biar istrimu cantik. Jangan pakai bedaknya, pakai tepung terigu, sagu gitu kan. Kalau istri sudah cantik, masih selingkuh, memang itu penyakit waham suaminya. Memang itu penyakit. Itu kutuk keturunan. Makanya sebelum Anda nikah, lihat dulu indikasinya ada kutubnya enggak. Ada kutub, dipatahin dulu. Ya. Kayak kemarin sore ya. Ini ada sebuah cerita. Ada sebuah bujang mau menikah. Mau menikah, akhirnya cewek ini telepon saya, Pak, bisa nggak liatin kira-kira ini calon suamiku ini punya perilaku yang aneh nggak? Kasih fotonya. Saya bilang, boleh nggak kita video call bertiga? Oh boleh. Terus saya tanya, papa kamu sempat kawin cerai ya? Oh betul Pak. Betul Pak. Oh, nah kamu sendiri coba. Akhirnya saya bilang sama perempuannya, boleh nggak saya video call berdua dulu? Akhirnya kita video call berdua. Saya bilang ini, selain kamu punya cewek ini yang ngomong sama saya, kamu masih punya yang lain kan? Loh, kok Pak Thomas tahu ya? Ya tahu lah perilaku kamu begini kok. Pak, kan buat ban serep Pak. Kalau ini nanti saya lihat nggak sampai angka 9 ya saya pilih yang ini Pak. Malah
Gimana sih model begini? Saya bilang, ya kan? Betul? Oke, jujur, hatimu pilih mana? Kalau ini Pak, perempuan yang sama Bapak ini yang kita video call, mapan Pak, dia mandiri. Kalau ini lebih cantik Pak. Aku bingung nih Pak, mau pilih yang mana? Lah, coba. Akhirnya pas kita berdoa, akhirnya Tuhan kasih hikmat pada ini perempuan. Pak, kok habis kita berdoa kok saya makin rasanya sama dia kok makin berkurang ya. Bersyukurlah kamu. Ya, untuk saya nggak bongkar kartu kan, sebagai hamba Tuhan tidak boleh bongkar kartu kan, privasi kan. Makin berkurang Pak. Akhirnya sampai hari ini dia tidak menikah dengan laki-laki ini. Dan dia menikah dengan yang lain, jauh lebih baik. Yang laki-laki ini sampai sekarang, saya kenal dia 3 tahun lebih. Kawin cerai terus, saudara. Kawin cerai terus. Kenapa? Prinsipnya salah. Fokusnya salah. Sudah 2 kali dia menikah sampai hari ini. Karena fokusnya salah. Amin. Jadi saudara yang baik-baik ya. Kalau kamu fokusnya pada fisik, kalau kamu ingin istrimu cantik terus, ya kamu juga harus bilang dong sama dirimu sendiri. Kamu harus jangan jelek dong. Kalau kamu nuntut istrimu seperti yang kamu tuntut dulu dong. Jangan bisa nunjuk. Gini dulu dong. Tunjuk pada dirimu sendiri dulu. Amin. Baru kamu tuntut istri kamu. Kalau kamu sudah benar-benar ganteng, super ganteng, ya kamu boleh tuntut. Kalau kamu aja pelit sama istri kamu nuntut istrimu body bagus, wajah cantik, keluar berapa dulu duitnya kamu. Kalau nggak sesuai ya istrimu juga jelek. Amin. Iya kan? Coba, suami cuma kasih 1 bulan di bawah UMR. Pinknya makanya ayam terus. Ya kan? Sampai istri mau beli bedak pun nggak bisa. Akhirnya pakai tepung terigu dah, pakai sagu. Ya kan? Coba sudah pendapatan pas-pasan, masih sombong, masih sok orangnya, masih nggak sayang. Kalau kamu minim harta, ya kamu jangan minim kasih sayang dong. Amin. Amin. Saya ulangin ya, kalau kamu minim harta, jangan minim kasih sayang. Belai dong istri kamu. Sayangi anak kamu. Sayangi istri kamu. Baru itu betul. Amin. Jangan sudah miskin harta, sombong, sudah nggak pinter, belagu. Wajah pas-pasan, tapi sok artis. Nah ini loh, ini yang repot. Ini penyakit, saudara. Ini penyakit. Amin. Wajah pas-pasan, bentuknya pun pas-pasan, tapi tarifnya mahal, sosokan. Ini loh. Amin. Orang begini yang perlu tumpang kaki dan tumpang tangan. Haleluya. Ya, nanti saya ikat pakai batu, buang ke laut. Kalau masih bisa timbul dari air, berarti dia memang kemurahan Tuhan. Haleluya. Ya, ini saudara ya. Amin. Fokus, sama kata fokus. Yuk kita buka dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Kita baik-baik. Kita buka Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama. Sama katakan, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Maka untuk itu hari kita mau sama-sama katakan, bahwa pertolonganku di tengah-tengah pandemi COVID-19 hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang sama berkuasa. Kata amin. Amin. Ya, ini saudara. Ini ada yang chat nih. Semua sudah pas-pasan, semua pas-pasan, nuntut lebih, plus marah-marah, maunya makan enak. Nah, itu namanya begini. Orang gila itu namanya. Ya. Suami-suami, karena saya juga bakal calon suami nanti. Dengan baik-baik. Kalau kamu minim harta, jangan minim kasih sayang. Amin. Kalau kamu nggak punya kepintaran, ya mohon maaf nih, kalau sudah nggak punya kepintaran, jangan sok-sok pintar lah. Mendingan kamu nurut, jauh lebih baik. Sudah nggak punya harta, nggak punya kepintaran,
gengsinya tinggi. Alah, mau pakai firman manapun dicomot-comot tetap susah untuk orang ini. Memang Tuhan berkuasa, tapi prosesnya panjang. Makanya dengar istri-istri yang mau menikah, perhatikan tentang itu. Perhatikan, karena sebelum menikah buka mata selebar-lebarnya. Setelah menikah, neraka atau surga kamu nikmati. Haleluya. Ya, kamu nikmati. Makanya yang belum menikah, buka mata selebar-lebarnya. 3 hal nih, saya kasih kamu bocoran. Yang pertama, indikasinya. Dia sama Tuhan bagaimana perilakunya? Sama Tuhan yang penting. Kalau sama Tuhan aja dia nggak benar, jangan harap dia benar sama kamu. Ya, ini hukum utama nih. Dia sama Tuhan bagaimana? Kalau sama Tuhan nggak benar, dijamin mau anak majelis ke anak pendeta sekalipun. Kalau dia sama Tuhan nggak benar, sama manusia pun juga nggak benar. Apa sama pasangan? Ya, itu yang pertama. Coba betul nggak? Ini sebuah kebenaran, saudara. Ya, yang kedua, bagaimana dia dengan otoritasnya, pemimpinnya? Bagaimana dia dengan otoritas pemimpinnya? Karena waktu dia dengan otoritas pemimpinnya, itu pasti ada namanya benturan-benturan. Dia tetap setia nggak? Tetap taat nggak? Karena nanti hubungan suami istri bukan berarti semua cocok, betul nggak? Bukan berarti semua cocok loh. Nggak ada suami istri itu saling cocok, itu nggak ada. Tapi saling mencocokkan diri, betul nggak? Karena jelas lawan jenis loh. Lawan jenis. Lawan itu nggak ada yang cocok, betul nggak? Nggak ada yang cocok. Bagaimana dia dengan otoritasnya? Nah, yang ketiga, kehidupan keluarganya. Bagaimana kehidupan keluarganya? Bagaimana perilaku orang tuanya terhadap orang ini, terhadap pasanganmu? Bagaimana perilaku orang tua papa mamanya? Ini penting. Ini penting, saudara ya. Ini penting. Kalau orang tuanya nggak pernah punya perilaku kasih dengan pasanganmu, dia nggak mungkin punya perilaku kasih dengan istrinya atau anak-anaknya. Mungkin dia berhasil menjadi suami, punya anak. Dia berhasil menjadi suami, tapi dia nggak berhasil jadi papa yang baik. Dijamin itu. Makanya kamu istri kesepian, jadi istri kesepian. Ini saudara, serius. Nah, kalau ada perilaku begini yang saya kategorikan, mendingan Anda ikut bimbingan pranikah benar-benar. Sampai dia berubah dulu, baru menikah. Jangan ajang nikah untuk perubahan, nggak bisa. Makanya ikut bimbingan pranikah. Benar-benar minta tanda Tuhan. Betulkah dia dari Tuhan? Jangan sampai wis terlanjur, baru kamu berdoa nangis. Kan prosesnya panjang, saudara. Udah punya anak, akhirnya anaknya kecewa, kepahitan, betul nggak? Ya kan? Mau cerai nggak boleh, tapi setiap hari minum jamu pahit. Anakmu minum jamu pahit, kamu minum jamu. Berpuluh-puluh tahun baru pulih setelah jenggot panjang, udah cek ini baru bertobat suaminya, anaknya udah keburu kawin cerai. Betul nggak? Amin. Amin. Yang sepakat tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin ya. Yuk. Seberapa lama waktu kita lalui dalam menghadapi suatu masalah tidak mempengaruhi kesetiaan Tuhan. Katakan amin. Tuhan tetap setia. Anda nggak setia, Tuhan tetap setia. Katakan amin. Ya. Kalau dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Yang B. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan apa 2, 3? Katakan saya.
Maka sekarang waktunya ambil keputusan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Katakan, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Kemenangan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yang kedua, tadi yang pertama, fokus pada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Jangan lihat apa yang ada di depan matamu. Fokus. Karena Tuhan berjanji, jangan takut dengan apa yang kamu mau makan, mau minum. Tuhan pelihara. Di tengah-tengah pandemi, Tuhan pelihara. Katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tuhan pelihara. Di Mazmur 121 ayat 3-4. Dikatakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap. Nah, coba ulangi. Ayat ketiga terakhir ya. Ayat ketiga endingnya apa? Penjagamu tidak akan terlelap. Diulang lagi ayat keempat. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Berapa kali diulang? 2 kali diulang ya. Jadi jangan pernah bilang Tuhan itu lalai. Tuhan nggak pernah lalai. Sesungguhnya 3 kali dikatakan tidak terlelap. Berapa kali saudara? Berapa kali diulang? 3 kali diulang. Dan tidak tertidur penjaga Israel. Katakan amin. Jadi Tuhan nggak pernah tertidur. Tuhan nggak pernah terlelap. Artinya nggak pernah lengah. Nggak pernah lalai. Dia menjagamu, kata amin. Amin. Jangan lagi berikan bisikan pada iblis. Makanya jangan lagi khawatir dan takut. Jangan. Saat kamu mulai takut, katakan, Tuhan nggak pernah terlelap menjaga saya. Amin. Ya. Yang kedua, artinya, yakinlah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah-tengah menderunya penyakit COVID-19, iblis bilang, ngeri ya. Iblis bilang, serem. Iblis bilang, macam-macam. Tapi Tuhan bilang, yakinlah Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kata amin. Amin. Ya. Katakan yes. Jelas, karena dalam Ibrani 13 ayat 5b. Sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Yang ketiga, yakinlah bahwa perlindungan Tuhan itu nyata. Amin. Kamu harus yakin dulu bahwa perlindungan Tuhan itu nyata bagi kamu. Kata amin. Ayat 6 sampai yang ke-7. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, dan atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Penting lagi nih, ia akan menjaga nyawamu. Kata amin.
Yang percaya katakan yes. Ya. Katakan yes. Sambil katakan Tuhan akan menjaga saya dari segala kecelakaan penyakit. Tuhan menjaga nyawa saya. Saat ini ada di dalam rumah sakit dengan baik-baik. Yang di rumah sakit, yang sedang di rumah sakit, Tuhan menjagamu. Sekalipun sedang kritis, masuk ICU, tetap Tuhan sedang menjaga nyawa orang yang kamu kasihi. Amin. Yang keempat terakhir, berani beriman. Ya, berani beriman. Artinya apa, saudara? Di saat kondisimu sedang memang betul-betul kenyataannya susah, kamu berani beriman, berkatakan, Tuhan menjaga saya, Tuhan melindungi saya. Sekalipun kehilangan rumah, tapi tidak kehilangan segala-galanya. Ada waktu Tuhan, ada keindahan Tuhan yang Tuhan sedang berikan pada saya. Supaya apa? Di tengah-tengah kamu susah, di tengah-tengah kamu bingung dan bimbang, kamu di batas kelemahanmu, kamu melihat bagaimana cara Tuhan menolongmu. Katakan amin. Izinkan Tuhan mempertunjukkan kuasanya, keajaibannya. Tuhan sedang menunjukkan secara pribadi Anda bagaimana cara Tuhan menolong saudara yang percaya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Yuk ulang yang pertama. Yang pertama apa, saudara? Yang pertama, fokus kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Yang ketiga, yakinlah bahwa perlindungan Tuhan sangat nyata. Yakin dulu. Yang keempat, berani beriman. Berani beriman. Amin. Mari saudara. Firman Tuhan dengan baik-baik hari ini. Yakin. Jangan izinkan kamu takut, khawatir, berlebihan, dan berkepanjangan. Di situ powernya iblis. Di situ powernya iblis. Kata amin. Mari kita sembah Dia. Berapa kata-kata. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memujimu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami Mari sembah Dia, sambunglah Dia lebih lagi. menyembahmu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memujimu. kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembahmu. kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memujimu. kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembahmu. angkat tanganmu, sebab Engkau layak. Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan Dan dipuja. dan dipuja sampai selamanya. Engkau layak. Engkau layak
naik buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ada saudara yang hari ini kau sedang kena penyakit COVID, Anda boleh raise hand. Yang sedang kena penyakit COVID, saya akan berdoa secara khusus. Urapa sikata karapa yang sedang kena COVID. Urapa kata karapa sikata karapa sikata karapa sikata kata karapa sikata karapa. Goyala basikata karapa sikata karapa. Haleluya Tuhan. Sikaraba kata karaba sikata karaba. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Saat ini yang sedang kena COVID Tuhan, Kau sembuhkan, Kau pulihkan. Saat ini yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, bahkan ada yang masuk ICU Tuhan, ada yang sedang masuk ICU, ada yang masuk perawatan rumah sakit, bahkan ada yang sedang menantikan perawatan rumah sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Hamba berdoa saat ini kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini yang sedang kehilangan aroma penciuman dan rasa, boleh angkat jempolmu, angkat jempolmu, angkat jempolmu, dan tempelkan jempolmu ke layar monitor. Hurrapa sikata karaba, hurikitikerapa sikata karaba. Hamba berdoa, mohon belas kasihan-Mu Tuhan, Kau pulihkan dengan cara ajaib Tuhan. Kau pulihkan saat ini Bapa. Ada kuasa yang mengalir, ada kuasa yang mengalir saat ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sekarang kamu napas, katakan haleluya. Napas. Yang sedang sesak napasnya, napas, napas, napas. Oh haleluya, haleluya. Bapak, hamba pun apapun efek daripada COVID-19 yang membuat kehilangan rasa dan aroma, saat ini aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saat ini kehilangan aroma, cium sesuatu, ambil sesuatu yang menyengat, ambil sesuatu yang bisa kamu cium. Orapa kata karapa si kata karapa. Mari Edward, cium, cium, cium itu. Haleluya. Orapa kata karapa si kata karapa. Oh rapaka, saat dia menciumnya Tuhan, maka kesembuhan mengalir, kesembuhan mengalir, terus mengalir, 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 mengalir dalam nama Yesus, mengalir dalam nama Yesus. Keajaiban Tuhan terjadi, keajaiban Tuhan terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari, saya mau bertanya, siapa yang sudah mulai bisa mencium sesuatu? Siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Angkat tangannya coba. Coba buka suaranya nih. Oh, haleluya, coba. Sampai nanti Jos atau Abraham melihatnya. Coba yang sudah. Coba buka suaranya, buka suaranya. Buka suaranya. Haleluya. Pastor. Iya. Siapa namanya nih? Aku belum banyak, masih dikit. Sudah mulai tapi, sudah ada. Coba buka Chandra nih, Dorlina Christina Areta. Saya Pastor. Iya, gimana? Sudah mulai Pastor, cuman kami satu keluarga terpapar COVID Pastor. Iya. Anak saya yang nomor paling besar dengan suami saya belum, penciumannya masih kurang Pastor.
Tapi kamu sudah mulai bisa merasakannya. Udah pastor, anak saya ini udah mulai pastor ini. Sudah mulai. Udah pastor. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, keajaiban terjadi. Oke, sekarang Yoel, coba Yoel, buka suara Yoel. Haleluya. Yoel bagaimana? Suaranya? Nggak keluar nih. Headsetnya mungkin. Oke, lanjut dulu. Pitojo Hadi Purnomo. Wah, ini pasti orang Jawa nih ya. Pitojo Hadi Purnomo. Ya, Pastor, udah bisa. Ya, orang mana? Semarang atau orang Jogja? Semarang. Oke, sudah mulai bisa mencium. Udah. Sudah. Oke ya. Ya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, Chandra S. Dahsyat ya. Chandra S. Mari, Chandra S. Halo Pastor. Ya, shalom. Bagaimana? Sudah bisa mencium sekarang? Mantap, Tuhan Yesus ya. Haleluya. Oke, Elisa Pasra, ini orang Ambon ini. Ini pas orang Ambon. Iya. Bagaimana Pak? Sudah enak? Iya Pak, kami satu keluarga kena wabah yang memang sangat diserang semua orang di Ambon Pak. Jadi kami kehilangan cium bau dan rasa, tapi sekarang sudah cium bau dan rasa Pak. Sudah? Sudah Pak. Nanti suruh anakmu laki-laki jangan suruh kentut, nanti pasti baunya bau semua. Haleluya. Dahsyat ya. Puji Tuhan. Oke, lanjut. Ini Pak Thomas, wabahnya menjalar sekali Pak. Wabah semua orang kena. Betul. Ya. Batuk, demam. Ya, mohon doa untuk Ambon Pak. Pasti. Ambon Sumatera ya. Kita nanti akan berdoa karena ada sesuatu yang Tuhan izinkan. Oke. Ya. Ya. Yuk, sekarang Andi NG. Wah, ini jemaat Pontianak nih ya. Ya. Ya, gimana Pak Andi? Sudah mulai dikit-dikit Pak. Sudah mulai ya? Dikit-dikit ya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan bisa kasih obat antibiotik sekarang juga ya, melalui mujizatnya, amin. Oke, Eva Sufia. Ya Pastor, saya Pastor. Ya, gimana? Anak saya masih di rumah sakit, saya masih terminal. Saya udah mulai merasakan ciuman, udah mulai lebih terasa lagi, Pastor. Ya, tidak anak saya aja yang masih sakit, ini masih harus dirawat. Pastor. Oke, sekarang kamu di rumah sakit ini? Iya, masih di rumah sakit, Pastor. Oke, siapa nama anak kamu? George Immanuel. George Immanuel. Oke, suruh buka mata. Coba saya lihatkan coba. Ini. Jos, apa yang kamu rasa sekarang, Jos? Badannya sakit, pusing. Badan sakit terus? Batuk-batuk. Terus? Sakitnya di dada, terus badannya suka lemas gitu. Oke, yuk. Sekarang kamu duduk. Ini kamu lagi di rumah sakit kan? Iya. Apa kamu? Ya, terus batukmu akan keluar semua nih. Menyembuhkan yang menderita, memulihkan yang terluka, membebaskan dari segala kutuk. Maut dikalahkan, aku disembuhkan. Sama-sama katakan, mari Jos katakan menyembuhkan. Mari semua yang sakit yang saya nggak tahu ada sakitnya. Nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh, katakan. Memulihkan yang terluka, membebaskan dari segala kutuk. Maut dikalahkan, aku disembuhkan. Rasakan Jos, kuasa Tuhan dapat kerja. Rasakan itu. Aku disembuhkan.
Tuhan Jos juga menyembuhkan yang makin sempurnakan penciumannya Tuhan. Juga untuk Jos, sakit-sakit tulang-tulangnya apapun akibat COVID, sakit-sakitnya Kau sembuhkan saat ini juga Tuhan, oleh bilur darah Yesus. Bilur darah Yesus sembuh, lega, mulai. Rasakan itu, rasakan itu, rasakan itu, mengalir, mengalir. Lega napasmu, badanmu mulai enak. Sekarang dalam nama Yesus, 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 terus mengalir, terus mengalir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Oleh bilur-bilur Yesus kamu menjadi sembuh, pulih, sembuh pulih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Coba rasakan Jos, tubuh kamu, coba gerakin sekarang. Lebih enak? Lebih enak? Coba kamu ngomong 10 kata, coba ngomong 10 kata. Terima kasih doanya, Pastor. Terima kasih doanya, Pastor. Terima kasih doanya, Pastor. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus sembuhkan saya. Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Amin. Coba ngomong terus, ngomong terus. Coba ngomong terus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Tuhan pasti menolong saya. pasti tolong saya. Yes. Tuhan pasti pulih. Oke, coba sekarang gerakin tubuh kamu. Gerakin tubuh kamu sekarang. Gerakin tubuhmu. Gerakin naik ke atas. Tangannya kemarin sakit, nggak bisa. Kemarin yang sakit-sakit coba gerakin sekarang. Coba, sudah mulai enak belum? Yes, coba gerakin. Haleluya. Siapa tanya? Siapa lagi yang masih yang saat ini posisi di rumah sakit? Coba resen. Gimana, Jos? Ya, sekarang tangan dulu. Kemarin itu tangan kanan tuh suka sakit kalau dia diangkat ke atas. Sekarang udah enggak. Terus? Sudah enggak? Coba lagi, coba lagi. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Di YouTube ada yang punggungnya sakit. Di YouTube ada yang lengannya sakit, punggungnya sakit. Yuk tirukan, tirukan. Ayo Jos. Yang tangannya sakit, yuk. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, coba gerakin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lebih tinggi. Yang punggungnya sakit, ininya sakit, lengan-lengan sakit, angkat, katakan. Suka-sukamu Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau lakukan, apa yang Tuhanku mau inginkan. Mari, yang sakit sampai gak bisa noleh, apapun kondisi, coba ikuti. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Yes, gimana Jos? Mana Jos? Sudah membaik. Sudah membaik? Sungguh-sungguh sudah membaik? Sudah lebih membaik. Sudah lebih membaik. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke ya, yang terakhir saudara, saya merasakan ada seorang wanita, engkau sakit di bagian rahim, sehingga kau sulit punya anak. Sudah divonis dokter, kamu ada sesuatu dalam rahimmu. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Orapa kata karapa si kata karapa si kata karapa. Orapa kata karapa si kata. Nanti Mami Deb akan berdoa
Oh, rapa kata karapasi kata karapasi kata karapasi. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa. Pakaya sekirala patakaya sekirala patakaya. Korala patakaya sekirala patakara pakaya sekirala patakaya. Ripikutus sekirala patakaya sekirala patakaya. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang sedang bermasalah di dalam rahimnya, dan kami percaya pada saat ini ada sesuatu Tuhan, ada satu benjolan, bahkan ada sesuatu Tuhan meom di dalam rahimnya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku cabut sampai ke akar-akarnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus mengalir, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya hari ini Tuhan kesembuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan bahwa rahim ini adalah tempat keturunan ilahi. Dan kami percaya dia akan mengandung satu keturunan ilahi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan melihat mujizat-Mu terjadi Tuhan akan saudara-saudara kami. Demi nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, jadi dan jadi. Haleluya, amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Mari semua angkat tanganmu. Bapa, kelihatan terangkat Tuhan. Engkau menyembuhkan dengan ajaib setiap yang angkat tangan. Apapun yang tumor, kanker, atau imun, yang autoimun, Kau berkati, Kau sembuhkan yang kena kista, yang asam lambung, jantung, ginjal. Ada yang sedang kena gagal ginjal, sampai sulit tidur. Ada belum punya keturunan. Bahkan Kau berkati seluruhnya. Bahkan yang sedang mau usaha, yang sedang mengalami keruntuhan usaha, Kau berkati Tuhan, Kau berkati, Kau sembuhkan seluruhnya. Segala macam nama penyakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Bahkan yang punya batu empedu, bahkan yang punya sakit di bagian manapun, matanya mau operasi, ada matanya, ada telinganya, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bahkan ada sang selingkuh sedang